Tes. Oke, Cek. Halo. Apa kabar? Ini Dece. Ini teman dulu kenal waktu Dece masih kerja di Sosro. Oke, Cek. Oke. Udah lama kita nggak ketemu. Iya. Terakhir di waktu motretin kegiatan lu di Taparua ya. Jadi lu masih menginline skate. Iya, memang gue dari TK udah dikenalin sama sepatu roda. Ntar dulu, sorry. Gue ulang ini lo apa. Jadi ini gue bikin konten ini buat arsip gue sendiri. Jadi gue ngobrol sama teman-teman gue, terutama teman-teman lama. Tujuannya supaya gue lebih tahu lebih dalam tentang teman gue. Kita kenal, yang kenalin gue ke lu Teh Dewi, anak STBA, teman lu Teh. Iya. Dewi kan namanya. Ketua HMJP sebelum gua, 3 angkatan sebelum gua, di balai kota tuh, lu ingat? Ingat. Lu masih ngeband juga kayaknya. Saat itu belum, Cel. Gua masih jadi ketua himpunan, ketua HMJP. Nah, terus baru ketemu lu lagi saat lu datang ngeprint ke Kompograf. Oh iya betul. Nah, kayaknya dari situ tuh mulai jadi rada manjang kisah kita tuh. Soalnya gaya lu di situ juga menurut gue ini gayanya Limp Bizkit banget. Anjing. Gue banget nih gayanya. Kayaknya gue mesti ngobrol banyak nih. Lu pakai sepatu street gitu kan, dandanan lu beda. Nah, bagi gue tuh, lu tuh salah satu orang yang apa ya, cukup punya ini, menorehkan lah gitu kalau misalkan ada tanda-tandanya lah. Jadi kan saat tahun 2005 tuh gue baru punya kamera pocket yang nyokap gue beli di Arab waktu dia naik haji. Terus gue mulai motret-motret. Nah, hasil foto-fotonya itu gue tunjukin ke lo. Lo ingat ya? Caca nih gue foto-foto. Lupa gue. Terus lo bilang, oh bagus nih, mau nggak lo kalau misalkan swasta ada acara lo fotoin? Oh iya. Oh itu ingat. Boleh, ngomong Cek. gitu ingat. Nah. Terus order pertama dari lo tuh motretin Prim A di Gasibu. Oh oke ya. Itu gua kebetulan jadi project officernya. Nah, ya mungkin karena lo lagi posisi di situ, jadi lo nawarin kerjaan ini. Iya. Fee-nya tuh 250.000. Dapat frame ukuran 16R, apa ya, pembesaran 16R1. Ya, lu mintanya itu aja. Nah, dari situ teh gue jadi kayak semacam langganan lah ya, motretin setiap event di Sosro sampai itu tuh berarti dari 2005 sampai event terakhir itu yang acara Dister Sosro ke Pangandaran 2008 atau 2009. Antara itu atau gue ngeliput bos Sosro meninggal, yang bukan yang kemarin ya, yang satunya lagi tuh, yang sebelumnya. Nah itu sampai segitulah. Nah, habis itu kan katanya Sosro mulai merubah manajemen, jadi kalau acara harus pakai IO gitu, nggak bisa di internal lagi. Ya udahlah. Setelah itu udah aja gue berhenti ya dari Sosro. Nah, yang menarik bagi gue tentang lo, ya, makan aja. Iya. Sambil mama. Yang menarik bagi gue, lo tuh ingat nggak waktu waktu Sosro lagi ada acara di apa yang hotel yang di Lingkar, Grand Pasundan. Nah, ada momen lu ngajak gue ke parkiran,
Terus kan ngeluarin inline skate, sepatu inline skate udah ini sih udah busuk. Sepatunya. Dia bilang ini nih sepatu, ya lu ngebanggain lah gitu sepatu itu ya. Terus gue sempat bikin foto lu saat itu, lu pakai seragam warna biru. Itu kalau nggak salah memang sepatu rodanya tidak layak pakai, udah agak rusak gitu. Iya Dan udah. aku beli juga dengan harga berapa ya? Mungkin 25.000 gitu, apa 30.000 saat itu. Ya karena di momen tahun itu memang toko udah nggak ada yang jual saat itu. Jadi kalau boleh dibilang dari tahun 2000 sampai tahun 2010-an itu sulit untuk dapetin karena nggak ada pasarnya. Karena memang konsumennya seperti bosan dengan sepatu roda gitu. Kecuali yang atlet ya, yang atlet masih berjalan. Tapi kalau untuk peminat warga itu kurang. Justru momentumnya tumbuh setelah ada persiapan SEA Games. SEA Games baru ada lagi warga-warga di gang-gang kecil mulai pada main lagi. Memang zaman dulu tahun 92, 93 gitu sempat booming karena rollerblade mulai masuk ke Indonesia. Dan gue kerja di situ sehingga booming sampai ke pelosok-pelosok yang namanya Demam Rollerblade. Muncul lagi California Pro, muncul lagi Ultra Wheels dan beberapa merek lainnya. Tapi menjelang akhir tahun 2000 mungkin karena krisis moneter juga itu menurun drastis. Sampai gue inget 2001 double ya. Udah juga 2001 gue ini apa namanya 2001 aku ke Bandung, teman-teman gue udah nggak pada main. Sampai mereka bilang, lu kok masih main sih? Ya itulah yang sulit untuk dijawab ya karena akan jadi panjang lebar gitu. Nah, gue potong dulu sih sebelum lo melang-melang buana. Iya. Nanti abis gue mencoba ngurutin dulu proses kitanya dulu nih tuh, untuk menunjukkan kita tuh banyak momen-momen bareng. Iya. Abis itu kan lu berapa tahun kemudian dari pertama kali gue motret lu dengan inline skate itu dengan spot lu keluar akhirnya kan dari Tasro. Iya. Terusnya suatu 2004 lu ngajak gue ngeliput kegiatan lu di Urban Fest di Ancol. Bener ya, gue udah resign di situ. Ya, nah di situ gue baru lu nih ternyata dunianya di sini gitu ya. Maksudnya saat itu rambut juga aku udah panjangin lagi. Ya, terusnya dari situ gue motretin, ya sering lah lu ngajak gue untuk meliput atau motretin kegiatan-kegiatan kayak yang di Balkon, terus yang di Taparua yang maghrib itu, ya. Terusnya yang di Cihanjuang, ya. Sariwangi. Di situ ada namanya Bukit Skatepark. Ya, betul. Kalau di Saparua dulu alatnya punya Hobbies, jadi di Saparua dulu sempat ada half pipe. Enak banget half pipe-nya. Waktu berlalu ternyata lu tetap konsisten bagi gue tuh ya di gitu. Nah, gue jadi pengen tahu gimana awalnya itu lo terlibat di dunia sepatu rodaan ini. Oke. Ini agak panjang lebar tapi aku mau coba pangkas-pangkas. Ya. Intinya saat Ramadan gue masih TK. TK aja. Iya, gue masih TK. Kakak-kakak aku tuh ada 5 orang. Abis sahur itu pada main sepatu roda. Dulu rumah gue jalan. Ini udah film Olga dan sepatu roda? Belum, sebelum film Olga. Karena TK gue berarti tahun 75 gitu. Udah lama banget. Iya. Kan sepatu roda ngetrennya 80-an. Iya, jadi tahun 75 kakak-kakak aku habis sahur tuh pada main sepatu roda. Nah di situ gue belum boleh ikut main di jalan karena masih TK, bahaya. Jadi gue main di dalam rumah, pegang-pegangan sama tempat tidur lah ibaratnya. Karena gue 6 bersaudara jadi kasurnya banyak, jadi gue pegangannya banyak. Nah dari situ di saat gue pengen main, kakak aku udah pada bosan semuanya. Jadi gue gak ada temen kan. Nah sekitar umur 10 apa menjelang 11 gitu, kelas 5 SD. Ternyata teman-teman sekolah aku tuh pada join ke satu klub namanya Blibis. Blibis. Dulu di Bandung ada klub namanya Blibis. Blibis tuh burung yang kecil tuh. Burung terkecil di dunia kalau nggak salah. Nah gue bergabung di sana dan gue punya teman baik namanya Aris Hataji yang dia sangat
suka juga gitu. Dan kebetulan dia memiliki koleksi sepatu rodanya, terkait juga dengan kakaknya pelatih di Bluebis. Itu masih tahun 70-an? Itu udah mulai tahun 80. 80 ke 81 gue join klub. Disitulah gue ketemu sama yang namanya orang-orang yang memiliki passion yang sama. Akhirnya gue nyebur di situ. Selain lo, kakak-kakak lo? Enggak. Enggak juga? Kakak aku waktu gue masih TK ya sebatas sahur itu doang. Oh, tenang-tenang aja. Ya seperti ada tren gitu ya di daerah aku, kalau habis sahur main sepatu roda seperti tren gitu. Jadi puasanya beres nggak main lagi. Gue main jadi nggak ada temen. Akhirnya pas ketemu klub, oh ternyata di sini banyak orang yang memiliki passion yang sama. Kalau zaman sekarang tuh kayak komunitas lah, nggak kenal tapi akhirnya jadi akrab. Mulailah karir gue dimulai dari situ. Saat itu memang aku memiliki sepatu roda yang kategori biasa lah, mereknya Seiko, sehingga gue selalu. Bukannya jam, Tek? Hah? Bukannya jam? Enggak, sepatu roda dulu. Ada namanya Seiko sepatu roda. Iya benar, jamnya juga ada. Tapi beda ini kayaknya, beda perusahaan. Gue main di situ dan gue masih level basic lah di situ. Tapi si pelatih aku, Kak Iman namanya, kakaknya Aris, Iman Hataji, dia bilang, lu punya potensi lo. Lu bisa oke. Kelihatan kemauannya ada gitu. Akhirnya ada lomba intern, gue dikasih pinjam sama dia sepatu roda yang speknya sama dengan orang-orang yang mahir. Itulah titik awal aku. Tiba-tiba aku bisa bikin member-member yang sudah lama, member-member yang memiliki sepatu roda dengan spek khusus, gue jadi yang ke-1. Disitulah ibaratnya baju Superman-nya mulai lihat dan bahwa dengan proses, dengan kerja keras akhirnya bisa. Walaupun dengan sepatu pinjaman ya. Itu lu udah ikut atlet gitu? Belum, mungkin masih level seklub doang. Kayak lomba intern lah, kayak tes uji kemampuan gitu. Tapi ada medalinya. Gua di situ sprint 1. Disitulah mulai bara apinya. Ini apa? Tumbuh. Kelas komunitas lah ya. Ya. Tapi gimana akhirnya lu bisa masuk ke jadi atlet? Nah, dari situ gua kan mulai dilirik tuh sama beberapa pelatih. Dulu ada namanya Kak Kun gitu. Dia sering memuji kalau nggak salah Kak Kun itu kelas 3, gue kelas 1 SMP. Dia sering muji di tempat latihan tuh. DC tuh latihannya serius, komitmen, konsisten, berkualitas, nggak banyak bercanda gitu. Itu teman gue yang ngomong, "Cek, lu tadi dipuji-puji tuh sama Kak Kun." Gue kan jadi ini ya, jadi oh ternyata ada orang yang merhatiin gue gitu. Akhirnya gue berlatih. Gue dapat kesempatan lagi juara di Cimahi saat itu. Waktu zaman musim debu galunggung lah, itu nasional. Dan gue bisa nomor 1 juga, mengalahkan nama-nama besar lah ibaratnya. Orang kan jadi, wah siapa nih dari Bandung mulai muncul. Nah dari situ semangat gue semakin membara. Tapi ada tapinya juga, ternyata fase yang namanya ABG itu godaannya banyak. ABG itu kayak akhirnya malam minggu pengennya nongkrong. Kayak cabe-cabeannya pakai motor rame-rame, berempat, bertiga, kelalang kelilingan, belum pada punya SIM. Akhirnya latihan gue jadi kacau. Bukannya gue menyalahkan itu, tapi kalau mau jadi atlet kayaknya emang aku nggak bisa selalu bisa siklusnya kayak begitu gitu, begadang dan sebagainya. Akhirnya jam 9 kadang gue udah bilang sama teman gue balik ya, soalnya besok gue mau latihan. Kan nongkrong itu biasanya Sabtu Minggu, Sabtu lah biasanya. Jadi aku ngorbanin tidak nongkrong karena satu cita-cita. Tapi ada tapinya juga. Ternyata fase gue berumur ya antara 13 sampai ke 14 menjelang 15 gitu, aslinya gue kalah terus ya. Nggak tahu kalahnya tuh kenapa gitu. Hampir 2 tahun tuh lomba kalah. Nggak pernah menang. Tapi yang mungkin karena rasa suka itu yang bikin semangat aku tetap never give up gitu.
Jadi gue jalanin, gue nikmatin, gue amatin apapun ya. Jadi di kepala aku tuh punya cerita banyak tentang sepatu roda, jago-jago di tahun itulah. Klub-klub yang hebat apa aja, tokoh-tokoh sepatu roda, event-event organizer, radio-radio yang support tuh gue amatin semuanya. Sampai ke jersey-jersey klub tuh gue hafal. Padahal gue di situ orang yang kalah, bukan tim yang menang, tapi gue amatin nama-nama besar kayak Meki Marciano, adiknya Feby Sukmavianti, Bambang Siswanto, semua nama-nama gue hafal. Walaupun gue nggak deket. Nah, sekitar gue berumur 15 tahun ada panggilan kalau gue bisa masuk tim bayangan PON. Wow. Bangga dong, itu tahun 84 menjelang 85 lah. 84 itu berarti lagi tren-tren sepatu roda? Ya, lagi tren-tren sepatu roda, ada seleksi tim bayangan PON, gue masuk. Karena aslinya gue seneng lari, gini-gini gue di RT tuh juara maraton. 2 kali, 2 periode ya. Karena periode berikutnya udah gak boleh. Aku tumbuh menjadi generasi yang peralihan. Jadi dari zaman jadul ke zaman modern. Jadi gue adalah anak dengan produk, semua permainan anak-anak gue unggul. Dari mulai bebentengan, serodot gaplok, galah jidar, main bola, ngejar layangan, racing BMX kali ya, balapan pakai sepeda gitu. Iya. Itu aku jabanin gitu. Akhirnya sampai loncat tinggi sama cewek aja aku berani. Nggak dihontal ya zaman dulu. Yang pakai karet. Gue bisa loncat tinggi gitu. Akhirnya gue merasa physically gue terbekali gitu. Jadi pas ada tim bayangan gitu, memang aku dapat reward physically-nya paling bugar. Bukan berarti teman-teman tim bayangan lain tidak, tapi mungkin mereka tidak terus serius versi aku. Disuruh lari itu kayak ogah-ogahan. Kalau gue lolos nggak lolos, pokoknya lakukan yang terbaik. Aku lihat datanya, oh ternyata aku nomor 1 ya, lari paling kuat, paling cepat, paling lincah dan sebagainya. Itu di fase awal. Jadi di saat itu libur sekolah kenaikan gitu, gue ngorbanin nggak libur, nggak main, tapi latih pagi sore dengan tim bayangan itu. Gue sampai nginep di saudara di Pajajaran, karena latihan fisiknya di Gor Pajajaran. Saat itu lu di mana? Lembang? Saat itu di Bosa, masih di Bosa. Lembang kan 2000 berapa ya? 2000. Oh baru justru, gue pikir 2007. Kecilnya di sana. Enggak, gue di Bosa, Jalan Bosa, Bandung. Oh makanya lu SMA-nya SMA 2. Ya, tinggal jalan kaki, nggak pernah kesiangan. Kalau kesiangan masih bisa lari. Nah, dari situ fisik gue oke, mulailah pada pakai sepatu roda. Nah, masalah mulai muncul ya. Pada pakai sepatu roda tuh dalam latihan gimana? Latihan pakai sepatu roda di balai kota. Oh. Masalahnya mulai timbul apa coba? Tim bayangan itu adalah tim-tim terpilih dari setiap klub. Sedangkan gue punya historis doang. Karena kan karirnya kalah-kalah terus. Nah, yang gue rasain adalah gue sudah berusaha maksimal, tapi memang tidak bisa tampil all out. Salah satu unsurnya adalah, jadi lu bukan unggulan lah ya? Bukan unggulan, karena spek sepatu roda. Oh. Jadi ibaratnya orang sudah pakai handphone yang paling fresh graduate yang baru keluar gitu, gue masih pakai model lama. Jadi gue mau lari sekencang apapun gak akan kalah terus. Udah ditegur, udah di apa, memang ya keluarga gue juga kalau dibilang support ya, doa juga gitu. Tapi kalau urusan spek kan urusan duit. Jadi nggak nyampe sebulan kali gue kendor terus sama cewek aja ketinggalan. Oh, gara-gara sepatu roda lo? Iya, karena yang lain sudah lebih depan. Gue inget banget mantat gue selain di kepret ya. Kepret bercanda sih sama senior-senior gue yang udah, gue dulu saat itu mau masuk SMA, mereka udah pada SMA akhir atau kuliah, gue di kepret. Tarik, tinggalin wae, banyak wae eleh. Tapi gue nggak baper ya, maksudnya udah jalanin. Itu emang nggak terdeteksi tuh? Maksudnya tim lo nggak, maksudnya sepatu roda lo? Iya, ujung-ujungnya kan mungkin bilang lu ganti roda deh atau ganti sepatu deh, mungkin kan itu jadi kayak etika ya. Mestinya gue mikir sendiri beli kayak apa gimana. Cuma saat itu
secara sport science tuh belum nyampe kayak, jadi gue nggak inget. Lu pakai sepatu roda jelek itu? Gue pakai sepatu roda bukan jelek sih, enggak, gue bagus, tapi yang lain tuh sudah super gitu ya. Enggak, saat itu gue nggak punya bayangan itu, mikirnya gue pakai sepatu roda pokoknya lari kencang, ternyata gue kendor terus. Lo anggap teknik lu aja yang salah gitu ya? Iya, aku introspeksi karena 2 tahun gue emang kalah terus gitu. Nah udah gitu gue dicoret ya. Karena kalah melulu. Karena kuda kacang ya, kayak ayam sayur gitu, gue kalah. Ya sudah. Padahal gue udah punya jaket tim bayangan, punya sweater, udah bangga gitu, udah cerita ke teman-teman, ternyata gue dicoret. Dah. Nah, setelah gue dicoret, kalau gue datang ke klub, di klub itu ada yang tim utama, ada rasa sakitnya tuh di sini ya. Wah gila, mereka difasilitasin lagi ini, udah mulai ngobrol, mereka dapat uang saku lah dan sebagainya. Gue latihan di klub aja biasa. Dan teman-teman aku yang nggak pada lolos tim bayangan juga udah pada hilang, udah pada gantung sepatu dan pensiun. Jadi gue kayak anak gede sendiri yang masih latihan. Terus Jadi lu udah nggak ada temen nih, angkatan lu udah pada angkatan tuh udah pada nggak ada, adanya teman-teman yang bedanya yang 4-5 tahun lah. Udah naik, lu di situ aja. Yang udah jadi nggak lolos pensiun gitu. Ya udah, akhirnya gue main-main sendiri. Cuma fase di mana gue dilatih sekian bulan, ya mungkin 2-3 bulan dilatih fisik sama tim bayangan, itu jadi muscle memory buat gue gitu. Jadi kalau gue nggak bangun subuh setelah sholat lari itu kayak ada yang aneh gitu. Jadi gue bisa bangun jam 4:30 sholat lari, keringetan, nunggu kering, mandi, sekolah. Istirahat gue jadi ketularan lebih aktif ya, mau main bola, main basket, gerak terus lah ya. Ada waktu luang gue bisa berenang. Dulu gue rajin berenang ke Arjuna Plaza di Cimolei. Gitu aja siklusnya gitu. Padahal gue udah dicoret. Hanya tiba-tiba ada semacam hidayah gitu. Ada momen setelah setahun lebih tim PON dibentuk, gue setiap habis taraweh tuh pengen berdoa, pengen masuk tim. Ada yang aneh fase itu, gimana gue beres tarawehan, orang bubar, gue tetap aja di dalam masjid. Gue pengen nunjukin, gue sekarang lebih oke deh, gue bisa lebih kuat deh, gue bisa lebih siap. Itu sebulan penuh ya, aku ingat banget. Mungkin gabut juga karena udah lulus SMP, terus libur, terus Ramadan, gue berdoa terus, udah. Nggak angin, nggak hujan, nggak apa, tiba-tiba pelatih aku tuh namanya Kak Hengki Meksurya datang ke rumah. Datang ke rumah terus ngobrol, lu masih latihan? Iya, gue bilang masih latihan. Coba deh lu datang ke tim Jabar PON. Saat itu versi aku mungkin sekitar 5 bulan lah menjelang PON. Lu datang deh ke lapangan, kita perlu atlet pengganti karena ada yang terdegradasi gitu. Gue datang kan, tetap datang melihat mereka yang udah wah gitu ya, udah pressure dari pelatihnya udah tinggi. Dan gue masuk jadi kuda kacang gitu ya. Gue udah masuk ngaco, wah sampai mungkin karena perhatian dan rasa sayang semua jadi ikut-ikut negor gue kalau gue latihannya ogah-ogahan. Tapi latihan fisik gue oke. Pas on skate gue ngaco, jangan-jangan. Karena nggak pernah main loh. Main. Berbulan-bulan nggak main. Enggak, gue main terus kan, gue bilang di saat gue udah dicoret, gue mah latihan jalan terus. Pernah gue subuh-subuh lari sama pelatih gue ketemu di jalan. Wih, lo masih lari, rajin banget lo. Ya om, aku lari dulu. Kan badan gue six pack SMA ya. Jadi kalau buka baju di kelas tuh orang kerempeng-kerempeng, gue berotot. Sayap ini di sini. Nah, akhirnya diputuskan memang gue masuk tim PON. Dan nggak jarak sebulan datang dong satu box yang gue mesti unboxing. Jeng. Itu apa, ada yang ngasih gitu? Enggak, memang kalau masuk tim Jabar kan dikasih baju sepatu, kasih frame, kasih roda, kasih bearing. Gue datang, sepatu gue kan buatan Cibaduyut. Itu buatannya dari mana loh? Udah speknya sama seperti yang atlet lain pakai. Wah, sepatu oke nih. Ban oke, frame oke, dibantu dipasangin, disettingin sama ahlinya.
Gimana sih, enak. Gimana sih, enak. Udah sekitar setengah jam, pelatihnya bilang, ayo, lu mulai gabung latihan. Baik. Dan endingnya gue sama dong. Ternyata yang kereknya sepatu. Yang kereknya sepatu gitu. Aku tidak mengatakan sepatu seutuhnya karena aku juga udah punya tabungan sebetulnya. Tapi intinya loh, ternyata enteng. Gue bisa ya mengimbangi semua. Kepot tapi tetap masalah muncul. Ternyata kaki gue masih kaki telanjang kaki. Jadi kaki gue lecet parah dengan sepatu baru itu. Maksudnya telanjang kaki itu gimana? Bukan, maksudnya ibaratnya orang kadang lari pakai sepatu lari, tapi kan kadang pelari alam tuh kadang ada yang nyeker juga bisa menang kan. Ibarat ya ceritanya, gue dikasih sepatu baru bukan tambah bagus, tapi kaki gue jadi lecet. Setiap habis latihan lecet. Pertama orang bilang lebay lu, gitu. Pakai, tapi kan kalau sepatu bagus tuh mungkin berbahan karbon, ada tekukan-tekukan yang ngikatnya harus ngepres dan ada treatment lah buat pakai. Lecet. Akhirnya gue minta izin untuk si sepatu Cibaduyut itu gue pasangin, jangan pakai sepatu baru. Emang ini yang copotan cuy, bukan yang satu. Enggak, satu part, cuma kan ada sekurup. Ini sepatu rodanya bukan yang inline skate, masih yang golf skate, yang rodanya samping. 4 kan? Iya. Sepatunya bisa dilepas di sekurup gitu. Akhirnya gue minta izin kalau gue pakai sepatu yang baru ini kayaknya susah deh. Gue mesti pakai sepatu Cibaduyut tapi bawahnya pakai yang sesuai spek yang udah diberikan oleh Pony Jabar. Rodanya doang pakai sepatu yang roda baru. Frame bearingnya pakai yang baru, atasnya doang. Karena lo kebiasaan pakai sepatu lama lo. Iya, gue pakai itu, akhirnya gue enjoy. Sampai di pon pun gue pakai itu. Jadi kalau yang lain sepatunya glowing, gue sepatunya begini. Tapi gue nyaman. Dan gue punya color. Maksudnya zaman dulu tuh belum ada stretch gitu. Gue punya celana, itu tuh bekas kakak gue ikut kompetisi basket di Singapura kalau nggak salah. Udah amburadul juga jahitannya udah robek-robek, tapi gue nyaman pakai itu gitu. Sampai sama teman-teman gue diumpetin tuh waktu pon. Jangan pakai itu, bikin malu aja udah rombeng. Bilang aku enak gitu. Sampai orang bilang lu pas jimat ya, enggak, gue bilang gue enak-enak aja. Gue lomba pakai itu. Nah akhirnya di pon gue ikut nomor 10 km sama tim time trial. Jadi satu nomor individu, satu nomor bergu. Nomor bergunya gue nggak berhasil. Nah nomor individunya gue nyodok jadi juara kedua. 10 km individual. Itu yang bikin para bintang sedikit kaget juga karena tiba-tiba tiba-tiba berantah nongol. Ya itu bagi aku bukan kebetulan juga karena gue bekerja keras gitu. Walaupun tanpa tim pon di mana gue dicoret, gue lakukan terus habit. Itu sampai tahun berapa tuh lo jadi atlet? Sebetulnya sepatu roda quad skate itu hanya sampai tahun 85 dan Jawa Barat juara umum. Saat itu DKI, Jateng, Jatim. Lu yang menang itu? Ada teman gue yang lebih hebat lagi di Jawa Barat. Ida Farida namanya dia. Ada Meki Marciano juga yang tadi gue bilang. Jabar juga punya atlet-atlet hebat. Gue tuh ibaratnya lebih kayak gimmick sih sebetulnya, tapi gimmick yang poinnya jadi lebih kuat kan ibaratnya. Nama-nama poin lah ya. Secara tim gue jadi berkontribusi lah gitu. Itu yang menjadi penyemangat gue gitu. Tapi ada cerita yang perlu semua tahu juga setelah beres pon. Itu gue semakin membara, para pemain pun banyak yang akhirnya nggak lanjut. Karena sepatu roda bukan beres pon itu seperti bagi orang tuh kayak titik kulminasinya ya. Udah pon ya udah mereka sibuk sekolah, sibuk kuliah, atau mulai mikir kerja, atau mulai merit lah ya. Padahal gue lagi on fire gini nih, mana sih Arya? Waduh nggak ada. Mana sih ini kok nggak ada. Jadi beres pon gue banyak ketemu anak-anak yang lebih muda, juniornya mereka lah ibaratnya. Tapi gue nggak patah semangat di situ, gue tetap jalanin. Dari situ gue lanjut ke Porda. Nah di Porda gue bisa dapat 2 emas. Ada yang unik di Porda itu. Itu yang foto lo di Cikapayang itu?
Iya, ada foto check up yang gue lagi yang rame-rame sama teman-teman SMA. mobil. Nah itu Porda apa Pak? Porda, iya. Porda, gue ngawalin Bandung. Kota kabupaten lain tuh ada yang diisi atlet DKI juga yang menurut gue. Nggak tahu atlet DKI, nggak tahu mereka orang Bekasi, cuma tetap gue bisa unggul gitu. Cuma ada yang unik. Yang dulu jadi pelatih gue yang sering muji-muji, di Porda gue kalahin. Gue kalahin kakak gitu, maaf ya. Jadi dia nggak fokus bahwa 1000 meter itu ada satu lap akhir. Jadi pas gue kabur dia baru ngomong ini terakhir. Dulu kan sistemnya belum ada sign lap keberapa. Kalau gue ngitung, gue ngikutin dia terus, di lap akhir gue kabur. Aku nggak dengar dia ngomong ini terakhir. Ya ada cerita unik gitu bahwa aku berterima kasih atas bimbingan Kak Kun namanya, tapi di Porda Kak Kun bisa aku salib. Ya justru itu yang bagus. Murid harus lebih jauh dari guru. Ya, nah dari situlah aku jalan terus, banyak prestasi yang aku dapat. Ada 2 cerita yang gue perlu ceritain juga. Aku pernah menjadi Master 89. Master 89 itu apa? Jadi Master sepatu roda 89 itu ada tabloid bola dulu ya. Tabloid bola ngadain kompetisi di Bintaro sektor 1. Dulu sektor 1 udah jadi, yang lain belum. Sekarang kan udah sektor berapa gitu. Ya. Dulu masih sektor 1, jalan aspalnya mulus, ada yang mengadakan kompetisi itu. Gue dapat poin paling tinggi sehingga gue dapat master dari tabloid bola. Ditulis di bola juga DC dari Bandung, Master 89. Gue ikut itu, gue menang. Itu kisah yang bagi aku tuh fenomenal juga buat gue, karena ada satu pencapaian di mana kakak-kakak dan seangkatan gue udah nggak ada, gue harus melawan yang 2-3 tahun lebih muda, tapi gue masih bisa unggul. Tapi ada kisah yang lebih unik lagi. Di saat gue beres pon, gue ikut lomba di Semarang, itu atlet-atlet pon beberapa masih ada. Saat itu gue disuruh jadi sprinter, padahal spesialis aku nomor jarak jauh, nomor 10 kilo, 20 kilo gitu. Tiba-tiba pelatih gue bilang, lu ikut sprint ya? Lu larinya di waktu kecil juga kencang. Oke, aku dilatih sprint. Yang kesatunya memang atlet pon sprinter, tapi gue bisa kedua di situ. Beliau 1, gue kedua, Heru namanya almarhum. Gue kedua, ketiganya Jateng kalau nggak salah. Nah sekitar 1 tahun ke depannya ada lomba yang sama. Aku kan udah ngukur. Mas Heru masih main nggak ya? Nggak ada. Di Surabaya, Mas Heru nggak ada, kemana? Dia udah sibuk kuliah dan sebagainya. Jadi gue lawan siapa di kelas gue? Ada namanya Wisnu. Gue lari di timer pelatih gue ke 1. Tapi hasil panitia gue kedua. Kadang second itu kan tipis-tipis banget. Jadi gue kedua lagi ya. Satunya Wisnu, umurnya sama. Ya. Setelah gitu, setahun ke depan lagi, hampir lebih, gue ke Lampung. Wah DKI Wisnu. Tanding lagi. Wisnu mana nih? Wisnu ada, tapi Wisnu nggak ikut sprint katanya. Udah latihan nomor yang lain. Jadi lawan gue siapa nih? Ada namanya Lika. Ya, DKI. Enggak, lebih muda. Lika lebih muda lagi, mungkin beda 5 apa 6 tahun. Jadi gue nggak ketemu lawan sepadan, tapi yang lebih muda. Gue lari lagi, kalah lagi ya, gue kedua lagi. Waduh, gue bilang, gila gue kedua lagi. Udah sekian ketemu DKI, kalah lagi. Mungkin 5-6 tahun kemudian ada lomba lagi di Jogja. Itu detik-detik akhir buat skate mau meredup sebetulnya menurut gue. Gue lihat. Tahun berapa tadi? Itu sepertinya 91, sekitar 90 apa 91 lah. Itu tuh zaman-zaman udah mau redup. Bukannya saat itu inline skate baru mulai diperkenalkan? Ya belum datang. Maksudnya ini masih sepatu roda 4. Masih sepatu roda 4, inline belum masuk. Nah, gue datang ke Jogja dengan semangat. Singatua kali ya. Singatua. Gue nanya, Mas Heru udah nggak ada, Wisnu nggak ada, Lika juga ternyata di situ nggak ada. Gue bilang, wah Lika nggak ada, siapa nih? Pak Levi katanya dari DKI-nya. Wah, anak muda banget, mungkin sama gue beda 10 tahun. Jadi dia junior, anak-anak kecil yang dulu gue sering ajak main, sekarang jadi lawan. Siap-siap dong.
Gue lari, waktu gue bagus. Dia larinya kencang banget. Gue lihat larinya kencang banget. Karena emosi anak muda di tikungannya. Di tikungannya dia sedikit oglek. Pas dilihat dan diumumkan, malaikat juga tahu kan siapa juaranya gitu. Disitulah gue baru, mungkin antara 5 sampai 6 tahunan akhirnya gue bisa jadi juara. Event bergengsi dan gue bisa juara sprint. Dari situ lo pensiun? Masih terus? Dari situ gue masih terus latihan lagi. Malah gue ada cerita satu lagi yang terakhir yang unik. Pertama kali Semarang itu ngadain lomba nasional. Di Semarang itu lintasan pertama di Indonesia. Yang kayak Saparua sekarang. Dulu kota-kota lain nggak ada. Cuma di Semarang doang. Satu keliling kan 200 meter. Ada lomba Mastar 20 kilo. 2 kilo berarti kan 100 keliling ya muter. Tuan rumah saat itu jadi udah biasa. Kita nggak punya kan lapangan bulat kayak gitu yang harus belok-belok. Velodrome yang Cimahi itu nggak bisa. Ya bisa tapi udah beda inilah, beda settingan lapangnya gitu. Nah, ada lomba 20 kilo. Gua muternya 20 kilo. Berarti 100 kelilingan muter. Tapi di elim, kalau ada yang paling buntut, buang. Oh, yang pokoknya yang paling terakhir harus keluar. Harus keluar. Mungkin ada sekitar 20 lebih lah atlet. Ada tim ponnya juga, ada anak-anak hebatnya juga, ada umuran-umuran senior itu saat itu mungkin umuran 16, 25 lah. Umur gua masih 22 apa 23. Nah, di saat tanding, baru sekian lap, banyak yang pusing kepalanya. Pala berbinya pusing pala berbi nih. Jadi jagoan-jagoan banyak yang out. Kenapa? Karena mereka latihan di Silang Monas. Mungkin latihan muterin Senayan, apa di Makodam Surabaya. Tiba-tiba harus muter di tempat 200 meter kecil. Yang kecil. Gue lagi muter, gue lihat, wah, si A, si B, si C mulai out kelayangan. Sampai mungkin baru jarak 10 kilo, karena gue nikmatin jarak jauh, mulai kebagi pecah dua ya. Gue di rombongan depan, partner gue yang 5 tahun lebih muda, Yedi namanya, dia di rombongan yang di belakang terpecah. Jadi gue kayak pursuit gitu, kejar-kejaran. Sampai akhirnya habis semuanya, tinggal 3. 3 itu 2 Semarang, gue 1 dari Jabar. Dia Semarang Jateng. Dan gue dikerjain dong, itu anak-anak muda yang pinter-pinter. Gue inget banget namanya Enrico sama Antonius Jateng. Gue lari, ditutup. Mereka kabur, dihalang. Tapi dihalang dengan cara yang betul ya. Masih fair lah ya. Masih fair. Jadi kayak orang sepeda tingkat tinggi, nutup, narik. Gue sendirian. Wah, gue udah, apa sih namanya? Gue udah zikir sambil lomba loh ya. Subhanallah, alhamdulillah. Wah, gue lari terus. Sampai akhirnya, rocker juga manusia ya. Maksudnya, gue akhirnya lebos juga gitu. Gue keteteran 2 lap terakhir gitu. Akhirnya mereka kabur, gue udah gak ada tenaga. Gue loyo, tapi gue gak ke overlap. Mereka 1-2, gue ketiga. Sampai mungkin penonton saat itu kalau ingat pasti bosan. 100 keliling guys. Muter-muter dari mulai ke buang, tinggal bertiga. Gue ketiga. Terus pas pembagian medalinya, mereka lari-lari senyum-senyum si anak Semarang itu. Karena mereka udah terbiasa ya. Gue hancur kaki ya. Lecet di sana sini. Paha pegel, gue kayak disunat jalannya. Ayo cuy itu naik podium. Aduh. Oh, lu nya babak belur. Gue nya babak belur gitu saat itu. Tapi itu adalah momen pertama gue main di track. Artinya yang lain belum menaklukkan, gue alhamdulillah bisa menaklukkan. Bersaing dengan tuan rumah lah yang sudah biasa mungkin 100 lebih latihan di situ. Itu juga bagi aku satu cerita buat semua pemain sepatu roda. Lewatilah batas kemampuannya. Gue saat itu benar-benar lomba terlelah gitu ya. Udah terlelah dikerjain pula. Udah gitu anaknya masih kecil-kecil pula gitu. Anak-anak junior lah. Enrico sama Antonio saat itu. Gue yang... Itu di mana tuh? Di Semarang. Nah setelah beres... Menang kandang lah ya? Iya menang kandang. Karena di lomba-lomba berikutnya gue bisa ngalahin mereka gitu. Apalagi tracknya yang bukan seperti itu.
Ada lagi cerita di Surabaya juga lomba, semua para jagoan nggak ngamatin aku karena aku baru pulang PON tuh nggak terlalu dikenal lah. Tiba-tiba aku bisa ke 1, finish baru orang nanya, wah itu yang juara PON itu. Lu gak jagain tadi, lu jagain dia gitu. Ada fotonya, itu juga tusukan-tusukan awal lah aku jadi lebih semangat lagi ke depannya. Nah sekitar tahun 91 gitu memang tiba-tiba sepatu roda tuh merosot tajam. Kayak musik ska. Dulu ramai banget, tahu orang nggak ada yang fogo-fogo lagi gitu kan. Susah nyeritainnya. Gue juga saat itu langsung ngilang. Tiba-tiba gue ketemu orang-orang yang pada main rollerblade. Yang lebih gaya ya, orang-orangnya bermobil. Tapi mereka main rollerblade tidak dengan skill yang mumpuni gitu. Gue inget nggak? Gue pernah kerja di warung stick. Nggak tahu ya. Gue nggak tahu. Gue pernah jadi saat itu gue sempat kerja di warung stick. Punya temen aku warung stick 70. Punyanya alumni 70, Jeffrey namanya. Nah dari situ mulailah gue nyari-nyari rollerblade. Dapatnya tahu nggak dari mana? Ada pelanggan masuk, dia bilangnya sering pernah kuliah di luar negeri dan punya rollerblade. Karena aku majang ini kan rollerblade di kasir warung stick. Terus gue bilang, warung stick 70 di Ciamplas dulu ada. Gue kerja di situ dari mulai cuci piring, jadi kasir, jadi waiter, akhirnya gue ngelola secara manajemennya. Setahun gue di situ. Ini sebelum lu masuk software? Sebelum. Itu baru pas peralihan dari. Jadi sepatu roda kayak. Namanya warung stick yang sekarang warung stick. Sekarang udah nggak ada warung sticknya. Pemiliknya sih masih ada, cuma warung sticknya udah nggak dilanjutin. Kan sekarang ada warung stick and shake. Oh bukan. Oh, ini warung stick kecil tapi enak. Oh, stick. Jadi kalau mau makan stick, gua ngerti. Nah di situ. Gue bilang sama aku juga pengen nyari ya si orang itu. Dia kalau nggak salah berapa? Ini udah tahun berapa ya? 91 akhir lah. Masih 91-an juga. 91 akhir. Terus dia bilang, gue waktu kuliah di luar suka main rollerblade, di sana demam banget. Sekarang nggak dipakai nggak? Gue beli deh. Bilang. Itu yang tadi lu bilang lu beli 25.000? Enggak, itu jadi kan ini ada demam rollerblade dulu. Iya betul. Demam rollerblade, akhirnya dia bilang 75.000. Gue inget harga stick 15.000. Gue bilang lu makan 5 kali biar gue potong gaji sama bos, gue bilang. Akhirnya sepatu rodanya dapat dengan harga 75, gue dipotongin 15.000 sama bos Jeffrey namanya. Orang itu setiap makan 5 kali gratis. Jadi akhirnya gue bisa bergaul dengan kalangan boleh dibilang kalangan berada di Bandung. Ada Yogi, ada Miki Muki, ada Bimo, mereka ada Andoy, Impun, mereka termasuk di dedengkot yang mendemamkan rollerblade dan gue bisa bergabung. Nah di saat bergabung, yang lain mungkin mainnya sedang, tapi gue udah bisa, gue punya kelincahan yang berbeda. Akhirnya gue dapat tempat bahwa, gimana sih gitu. Dan beberapa dari mereka tuh produk dari NASA dan Lipstick Disco Skate. Rata-rata mahirnya mereka. Ya itu berarti salah satunya yang kacamata tuh mau kita ke Senayan lu ajak. Yang salah satu dia salah satu tim lu juga. Ingat nggak lo? Kita datang hari Sabtu, terusnya lu ada kegiatan. Besoknya juga anak-anak balance ngiringin pawai. Oh, kalau itu beda. Itu udah generasi yang berikutnya. Tapi itu kan dia dari lipstick juga kan. Yang kacamata lah. Pokoknya dia makainya sepatu roda yang roda 4. Oh, kalau dia memang jebolan sana. Oh, dia tuh termasuk yang waktu ada tim PON bayangan di Bandung dia nggak kepilih. Akhirnya dia jadi pemain disco kan, di sepatu roda. Hendra namanya. Ya betul. Hendra. Nah, dia memang tetap identik dengan si sepatu quad skate-nya. Nah akhirnya gue nekunin rollerblade dan dapat kabar kalau di Jakarta itu
Di Jakarta itu ada ini PT Mensa Prima, dia distributor tunggal rollerblade di Indonesia dan gua ngelamar kerja dan gua kerja di situ. Itulah titik awal akhirnya rollerblade di Indonesia meledak. Itu tahun 92 kalau nggak salah. Sepatu inline yang lu beli 75.000 itu bukan rollerblade. Itu merek rollerblade juga, makanya gue bersyukur dapetin merek itu gitu. Walaupun harganya 75 dan rodanya yang roda biasa. Emangnya saat itu berapa harga rollerblade baru? Rollerblade baru mungkin 500 lah, 300 sampai 500. Gue dapat 300-an lah, mungkin gue dapat harga 75 second. Oh, gue bangga banget walaupun orang bilang, "Cuy, ini merek rollerblade tapi rodanya lebih small, terus hardness kekerasannya sedang." Tapi gue nggak peduli, pokoknya gue bisa bergaya seperti anak-anak rollerblade lagi tren saat itu. Memang bermunculan sih beberapa merek atau rollerblade dengan step-step yang lebih, tapi gue bangga. Apalagi tiba-tiba gue keterima di perusahaan distribusi gue di sana. Di situ aku nyobain yang 500.000, yang sejuta gue udah. Ada namanya rollerblade ABT waktu itu, hampir sejuta kalau nggak salah harganya. Dan gue rasain, wah emang beda gitu. Nah gue kerja di situ, disitulah mulai demam. Dan saat itu gue ngajar, mulai dipanggil ngelatih di mana, di Senayan. Nama grupnya Flashline. Jadi gue di Jakarta pertama kesana tuh langsung dapat gajinya double ya. Kerja di kantor sama kerja di klub. Nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa dan apa namanya? Aku bersyukur juga sempat 1 bulan numpang di rumah temannya Yuri Jurgen namanya. Setelah sebulan gue akhirnya mulai berani ngekos. Di Jakarta? Di Jakarta, di Kuningan, di Jalan Karbela. Gue inget banget. Depan Rumah Sakit Mata ini. Merasakan yang namanya tidur pakai kipas. Nyuci sendiri, apa-apa sendiri. Itu pertama gue kos di Jakarta. Gue jalanin itu terus. Dan aku bisa bersyukur bisa membawa beberapa anak Flashline itu unggul. Ada Rahman Syah, ada Reza, ada Oci, ada Feni. Dan gue juga di situ jadi lebih terasa yang namanya agresif ya. Main agresif sama Aryo, sama Ari, udah gitu. Gue juga jadi mulai mengenal yang namanya inline hockey yang pakai stick. Gue semakin terasa lagi akhirnya. Di rollerblade gue diliatin modul pembelajaran di lapangan, gue ketemu kelompok-kelompok yang main agresif bisa, main hoki bisa, main balapan bisa. Jadi sepatunya tuh beda-beda. Kayak sepeda gunung sama ontel sama BMX kan beda, sebenarnya beda. Gue ketemu sama itu. Saat itu banyak yang idealis, kalau udah speed, kalau udah agre. Kalau gue nggak. Cicipin. Gue semuanya cicipin gitu. Nah, sesuai seiring berjalannya waktu si rollerblade ini mulai nurun. Ada fase di mana peminatnya berkurang, eventnya terlalu banyak. Tapi beberapa event agre itu gue bisa unggul. Bisa. Ya, beda ya, mentalnya lain gitu. Nah, aku bisa unggul, di speed juga aku bisa unggul. Nah, suatu ketika ada produk Sosro ngadain eventnya Fruity apa ya di lapangan ABC Senayan. Aku lihat event organizernya Sharkindo. Black currant. Ya punya enggak, masih yang 3 rasa, apel, lemon, sama yang hijau apa ya gue sampai lupa. Dia baru keluar kalau nggak salah di lapangan ABC, baru dipromosikan. Aku lihat ada tulisan lomba inline skate. Aku lihat bawahnya organizer Sharkindo, gue langsung dong, Jack, wah pakai ojek, gue ngobrol sama orang Sharkindo. Lu baca iklannya di mana tuh? Majalah? Di Majalah Hai. Oh kan gue beberapa kali jadi model Majalah Hai. Sama Mas Daus, sama banyak di foto-foto gue sama Mas Daus. Oh anjing, sama Daus lagi. Oh sama Daus kan gimana gitu. Sampai kalau gue pulang ke Bandung, cok, wah. Jadi label sepatu roda nama nempel dari quad skate ke inline skate. Gue main agresif, gue main semua. Nah, lagi teh botol itu, gue datengin Sharkindo, terus dia bilang, sebetulnya kita nggak punya konsep, belum punya konsep yang mateng. Oh, gue deh yang gini, sorry. Itu udah ada iklannya. Iya. Lu samperin. Nah pas gua tanya IO-nya, Sharkindo-nya ternyata
belum punya ide mau gimana. Idenya ada. Mau daftar ya? Enggak, justru gue nanya ini cuma ditulis lomba inline skate atau lomba rollerblade. Gue nanya ini lombanya apa aja nih? Kelompok umurnya gimana? Lombanya pakai properti equipment apa? Ternyata dia bilang aslinya ini hanya sebagai gimmick pelengkap karena ada lomba basket, lomba cheers, lomba apa. Akhirnya gue bilang, aku ini deh jadi sub organizernya. Gue kelola khusus inline skate. Nah saat itu karena dikasih lapangnya tidak besar, gue bilang ini nggak enak buat balapan, ini enaknya buat sekaligus gue ngenalin agresif ke anak-anak yang emang gue mulai gaul sama anak-anak SMA di situ. Yang suka latihan di lapangan tenis. Ada Billy, ada Krishna, ada Kenny, ada Indra. Nah, gue main ke situ, gue bilang, lu udah ada 10 apa 15 anak kan? Ya, kita lombain yuk. Gue lombain, semua semangat. Nah, karena lomba kita menurut orang sosro mungkin beda. Gue lagi makan di warteg, ada yang duduk nih pakai seragam teh botol. Dek, siapa namanya? Dek manggilnya, kan gue masih kecil. Dece aku bilang. Terus ada yang kenal, dari Bandung katanya ya? Iya, aku dari Bandung. Ya kayaknya ada yang kenal, dia bilang. Teman kita ada yang tahu katanya dulu kecilnya di Bandung. Kamu? Punten kan? Ngalangin kamera saya. Ya. Punten. Nah, terus udah gitu, akhirnya setelah ngobrol gitu, terus dia bilang ini, apa namanya? Coba masukin lamaran. Akhirnya gue buat lamaran. Nah setelah itu di Jakarta? Di Jakarta. Gue udah stay di Jakarta. Gue masuk dari rollerblade, gue resign dan akhirnya gue dapat panggilan. Oh di situ pangkalnya deh? Ya pangkalnya. Gue rambut masih gondrong. Terus gue masih jenggot sama kumis dijadiin satu biar kayak Daus. Ini apa? Kayak inilah. Apa dulu mah yang pakai motor teh film teh. Pokoknya gue sambungin Renegade ya, gue biar kayak Renegade, rambut gondrong. Malah gue dibilang kayak ini, kayak Sultan Georgi katanya. Orang bilang lu kayak Sultan Georgi, gue paling gini aja. Nah, dulu manajer gue namanya Roni Jatnika, dia bilang, lu diterima, lu punya kapasitas yang sesuai harapan kami. Gaji sekian, Roni Jatnika namanya di Jakarta. Itu manajer aku, terus dia bilang, karena lu diterima, besok mulai kerja, penampilannya lu rapihkan. Oh. Akhirnya aku bilang mau nanya, dalam hati aku rapihkan, oh berarti semua mesti dicukur nih, gue cukur. Jadi kayak hibernasi ya, gue keluar, datang ke kantor udah dengan penampilan yang berbeda. Maksud saya bukan begitu. Gue udah potong semua dan gak ada yang gondrong kan di kantor gitu. Gue pakai seragam. Gue ingat belinya di Citraland karena belum dapat 3 bulan itu kan transisi gue bisa diberhentiin. Jadi 3 bulan itu manajernya bilang 3 bulan pertama lu dapat gaji sekian dan tidak full. Dipotong sekitar 30%. Tapi kalau 3 bulan lu kerjanya baik lu lanjut. Ini lu masih di Jakarta? Di Jakarta. Pindah ke Bandung? Belum. Akhirnya tahun 97 gue diterima di bagian marketing support. Jadi supervisor gitu, nge-handle event-event di sekolah-sekolah, di event-event lembaga pendidikan. Jadi dari TK sampai kampus gue datengin. Jadi aku tahu banget yang namanya seleb-seleb waktu mengawali prosesnya. Gue jadi tahu yang mau jadi MC dulu dari muda siapa, yang ngeband dulu dari bawah itu siapa. Kayak Nugi gitu gue tahu. Nugi masih ngondrong, lagunya tertipu. Gue lihat, oh ini adiknya Katon nih. Dan akhirnya kan naik. Dia konser di mana-mana, gue juga sempat ikut. Berarti udah 94 bang itu ya? Sampai di lift hotel, kita pernah masuk, tuh dandanan kita mirip ya. Ala lo gitu. Sepatu di sisyu gitu, celana pendek, kacamata, kaos, boksi gitu. Nugi juga sama, terus kita kayak lihat-lihatan, lu siapa? Gua tahu dia Nugi, tapi Nugi nggak tahu gua siapa. Tapi setidaknya gaya kita mirip nih. Jangan-jangan Nugi bilang ini band pembuka kali ya gitu. Nah, jadi gua sempat ke Padang, sempat ke Bali, sempat nanganin event-event besar kayak apa sih yang sama lu tuh dulu? Yang band yang di Senayan tuh.
Ada Soundrenalin, Bukan Soundrenalin yang sebelumnya. Maroon apa? Bukan Maroon 5. Avenged, nah pas Avenged Sevenfold itu pas puasa gitu. Oh iya gitu? Pas puasa gue inget banget, gue mah tidur ngerti juga musiknya. Ya maksudnya event-event Soundrenalin, pokoknya event-event pensi, event-event ya banyak kan sih pensi. Pekan Raya Jakarta, Pekan Raya Bandung, Pesta Pelajar, dia dulu Pesta Pelajar High. Pesta Pelajar udah. Wah, pokoknya event-event musik apa, gue pasti ada di situ. Oh, yang di Senayan mah berarti ini yang maksud mungkin alternatif rock. Yang ada Green Day, itu Sosro nggak? Pernah di Sabuga juga ada event ska dari Inggris. Apa gitu, gue pernah, ya nggak maksudnya dari Sosro pun gue belajar yang namanya handling event. Tapi sebetulnya gue ada bekal ya. Lu pindah ke Bandungnya kapan? Sekitar tahun 2001. Baru ya? Jadi tahun 2001 ada bahasa yang katanya ya, ini aku nggak tahu benar nggak tahu nggak, katanya kalau lo nggak ngangkat tangan lo di out. Jadi ibaratnya setelah Krismon kan perusahaan sedang mencoba bangkit lagi nih. Ada bahasa siapa yang mau mutasi ke daerah asal. Gue langsung angkat tangan, Jess. Berarti kan gue mesti mutasi ke Jawa Barat kan. Walaupun teman-teman gue ada yang bahasanya gini, ngapain lo? Kalau di luar kantor pusat gaji lu nggak gede. Gue bilang, aku kayaknya ngambil naluri aja gitu. Kalau aku nggak mau gitu, takutnya ada kenapa juga. Karena ada temen aku juga yang tidak lanjut gitu di sosronya. Gue ngangkat, akhirnya gue dimutasi ke Bandung. Nah 2001 itu gue lihat loh kok nggak ada yang main sepatu roda nih. Karena walaupun gue udah kerja di sosro, gue selalu update info. Lomba-lomba yang masih ada, gue kadang nyimak siapa yang jago-jagonya. Ada Alan Chandra kecil di PRJ aja aku tahu. Dia dulu masih bersaing sama namanya Aswin dari V3. Gue amatin. Nah, tahun 2001 gue fokus di Bandung, kantornya di Bandung, wilayahnya Jawa Barat. Jadi gue sering ke Pangandaran, ke Sukabumi, ke Bogor, Tasik, Garut. Untuk menjalani kerjaan yang baru di Jawa Barat. Sampai akhirnya gue ketemu lo. Oh iya, gue baru ingat. Jadi saat kita ketemu sama yang di Balkot itu gue mau manggung, Iya, gue udah. Iya kan, malam-malamnya kan gue datang ke yang di Jalan Dokter Rum itu. Itu beda lagi. Oh, itu beda lagi. Beda lagi. Kalau yang di Balkot, gue emang mau manggung juga di situ. Lalu terus saya ketemu sama Dewi, gue dikenalin tuh sama Dewi. Ya, gue agak lupa juga Teh Dewinya yang mana. Cuma emang gue dikenalin, terus gue lihat sosok-sosoknya, wah ini sealiran nih kayaknya nih. Walaupun aku nggak bisa main bass gitu. Ya, gue ngajak lo nonton di Imperium ya. Ya, pokoknya gue malam-malam datang gitu sama Uya namanya, gue ditemenin. Bilang ya ada anak STBA main band. Oh, gue tahu, ayo. Temenin. Gue datang si Wahyu namanya, Wahyu Dinawan. Orang di Bekasi tuh sekarang. Bekasi ya. Gue masih WhatsApp-WhatsAppan. Terus, nah di situ kan praktis karir inline lo rada redup ya. Maksudnya anggap kurus lah. Jadi bener-bener enggak. Jadi pas tahun 2001 ke Bandung betul-betul sepi pemain. Ya, siapa ya? Dibilang atlet Jabarnya ada katanya. Dianggap udah mati aja. Tapi peminatnya nggak ada. Nah disitulah di rumah gue pajang tuh ya piala-piala rollerblade gue pajang, sepatu roda yang lama gue pajang. Nah anak gue umur 5 tahun, sekitar tahun 2007 gitu, dia nanya, ya ada yang kecil nggak, aku mau belajar. Adelwin nama anakku. Waktu 5 tahun dia bilang, aku mau belajar. Aku ajarin, ternyata dia minat. Aku datang ke balai kota, terus dia semangat. Nah, itu dalam kondisi lu masih di sosro? Masih di sosro. Gue masih pakai mobil sosro kan waktu itu. Masih di sosro. Kalau ada waktu libur, gue sama quality time lah sama anak gue ajarin. Nah lagi diajarin, ada orang nanya, "Dek, itu inline skate ya?" Iya. Dulu sih saya main, kata si mamanya. Tapi kan sekarang udah nggak musim. Ayo bu, kita main lagi. Akhirnya anaknya dititipin. Minggu depannya anak gue jadi berdua. Dulu masih ada BB Group.
BlackBerry Group. Ya. BlackBerry Group, BBM. BlackBerry Messenger. Gua posting di BB Group, akhirnya saudara tetangga pada wah sepatu roda nih, jadi ingat tahun 90 awal nih, demam katanya. Itu kan udah 2000 sekian, berarti udah 10 tahunan. Ayo dong. Nah, terus dulu gue main di Blogspot ya. Blogspot, gue buat Blogspot. Nah, dari Blogspot itu gue ketemu namanya, aduh siapa ya? Sorry namanya lupa ya. Dia anaknya sekarang di SD Merdeka. Dia tuh kerja di TV apa ya? TV Bandung, tapi bukan. Iya, TVB. Bukan TVB. Dia kerja di TV itu, pokoknya di daerah Setrasari kantornya. Akhirnya aku datengin. Dia bilang, aku juga main, cuma aku nggak dateng. Dia bilang, ya udah sama lu aja deh. Ternyata kakaknya, dia sama 2 ponakannya pada punya sepatu roda. Akhirnya gue main. Dan karena gue punya link sama media, gue telepon dong. Pikiran Rakyat. Pikiran Rakyat, gue mau demamin sepatu roda nih di Bandung. Datang dong liput. Beneran aja, iya. Pokoknya beritanya bakalan oke, aku bilang. Nah, iya. Dia datang nih, kita berlima. Semoga clippingnya masih ada. Gue main, bareng-bareng. Mainnya bukan label gue balapan, tapi quality time bersepatu roda. Dari situ, gue telepon lagi ke laptop si Unyil. Unyil, mampir dong Bandung nih, gue mau buat klub sepatu roda nih gitu. Bener aja, iya. Oke deh, gue berangkat. Lu siapin ya. Tapi yang banyak ya, wah banyak di Bandung nih susah nih. Akhirnya aku main ke Jakarta International School. Ngajarin sambil nyari bule-bule mana yang main. Hubungin orang-orang lama, akhirnya datang dia. Ke Bandung. Niat aja. Terus gue ajak ke Bukit. Bukit yang di Sariwangi. Di Sariwangi itu ke Bukit Skatepark dan gue diliput sama laptop si Unil. Ceritanya lagi ngajar agrib. Ayo loncat mundur. Wah. Anak gue aja di situ belum bisa. Dan ada yang uniknya di situ datang namanya Namasta sama Mahesa. Itu atlet pon andalan DKI sekarang. Dia kecilnya bapaknya ngubungin gue karena adik ketan saudara juga. Cuk, gue dapat kabar dari Sunyil mau ngeliput ya. Anak gue ikut ya. Oh boleh, gue bilang. Jadi kalau masih ada filenya, ada atlet Indonesia ngetop saat ini yang dulu kecilnya. Ada di liputan Sunyil. Ada di liputan itu main-main jumping-jumpingan walaupun dia nggak ngerti ibaratnya. Akhirnya kita diliput. Nah dari situlah mulai orang melihat. Kan masuk TV ya. Wih, Unyil main sepatu roda. mulailah. Member gue dijadiin klub. Asalnya latihan sekitar sebulan di Tegalega, terus pindah ke Balai Kota setiap Sabtu, cuma di tempat parkir kecil. Nah di saat gue berlatih gitu, gue datengin lagi TV-TV lain. Gue datengin marketing mall-mall di Bandung. Gue mau tampil. Ada pernah ngeliput lu di SSM ya? Di Istana Plaza. Ya, di Istana Plaza gue dikasih kesempatan sama anak-anak Unpar untuk perform juga. Kalau nggak salah foto-fotonya ada. Gue tampil juga, akhirnya gue liar terus. Padahal masih di Tebotol buat situ. Ada waktu luang, kembangin. Sampai TV, koran, radio, tabloid semuanya memberitakan itu karena kan mati suri. Tahun 2000 ke 2008an gitu mati suri. Akhirnya gue bisa menumbuhkan, bisa membangun dari cuma 1, 2, 3 terus sampai banyak. Disitulah membuat gue semakin yakin kalau ini jalannya gitu. Jadi sekitar tahun 2010 menjelang 2011 gue minta izin dengan teh botol dengan salam ucapan terima kasih. Gue pikir karena karir lo nggak ngangkat sih. Kalau itu orang menangkapnya berbeda gitu. Tapi aku ada rasa di saat sosro jalan, sepatu roda jalan, ternyata emang passion gue kuatnya di balik sepatu roda ya. Akhirnya gue nekunin sepatu roda. Kalau nggak salah sekitar 6 bulan setelah gue resign dari sosro, gue dapat kerjaan dari Jakarta. Bro, bantuin dong pawai. Nah itu yang tadi gue maksud. Pawai McD dia bilang. Iya. Oh, itu lo yang motret? Iya. Akhirnya aku gas terus urusan sepatu roda. Sehingga ada liputan di Pikiran Rakyat. Ada liputan di tabloid.
televisi, radio, sehingga momen dimana anak-anak yang lahir sekitar tahun 2005 gitu, jadi 5 tahun setelahnya mulai pada ingin belajar sepatu roda yang dulunya memang pernah demam tahun 90-an. Sobat Mati Suri gue bisa bangkitkan, gue tumbuhkan sehingga kita punya member yang banyak. Nah di situ kita berlatihnya di Balai Kota. Udah pakai nama Balance? Nama Balance itu aku bangun di saat pas setelah murid-muridnya ada. Jadi namanya ada tapi belum aku publish. Aku lagi sakit di rumah sakit, buat lagu-lagunya, buat yel-yelnya, buat seragamnya. Grupnya belum ada. Jadi pas anak gua mau belajar, akhirnya nular ke orang lain. Akhirnya kita bilang kalau orang lain ini grupnya apa? Balance. Balance. Ada BB Group, kita promosiin juga. Dan syukur alhamdulillah tumbuh dengan cukup sehat lah. Kita tampil di mall-mall, kita tampil di panggung-panggung kegiatan anak-anak. Akhirnya semakin dikenal Balance Bandung itu gitu. Nah di fase itu juga akhirnya anak-anak itu kita ajak tampil di Jakarta. Namanya ILSC yang pertama. Buat dikasih izin sama panitianya untuk tampil bernyanyi dan menari di atas sepatu roda. Gue inget banget saat makan siang, orang sibuk makan siang. Jadi yang nontonnya agak banyak. Cuma gue dibantuin sama Tommy. Dia sekarang punya sekolah sepatu roda roller school, bagus banget. Dia ngevideoin sampai dia posting di YouTube. Saat itu aku tidak terlalu belum main YouTubean juga ya saat itu gitu. Cuma dia udah post, nanti aku share. Nah di situ anak-anak aku tuh sangat antusias melihat lomba setelah mereka tampil. Karena selama ini aku nggak ngajarin tanding, ngajarinnya lincah, bermain dengan baik, benar, aman, sehat, nyenengin lah. Pulang dari sana anak-anaknya jadi sering pengen latihan balapan. Akhirnya di tahun 2009 ada ILSC yang kedua, serinya yang dari Bekasi itu. Gue bilang sama panitianya, ini anak-anakku mulai belajar balapan nih. Lu ngadain lomba pemula dong. Terus mereka bilang, ini presentasiin dulu dong pemula tuh lombanya kayak gimana. Kita kan ngikutin aturan dari Porserosi, lomba tuh harus begini. Ini lomba pemula bagus, gue bilang. Semuanya dilombain, bertiga, semua dapat hadiah. Lu datang deh ke Jakarta, gue ke Jakarta dong ya. Ngepresentasiin di depan Senayan, di Wisma Atlet gue jelasin. Lomba pemula tuh gini, bayar sedikit, tidak harus mahal-mahal, yang penting semua dapat. Namanya juga anak pemula kan baru belajar. Setelah panjang lebar diskusi, oke, deal. Akhirnya di poster mereka disebutkan bahwa ILSC yang kedua di Monas ada lomba pemula. Orang pada bingung kan lomba pemula apa nih gitu. Akhirnya H-1 gue ke Jakarta dong bawa pasukan anak-anak pemula dari Balance. Plus 5 anak standar yang gue anggap setelah dilatih skillnya berbeda. Gue datang, technical meeting. Setelah lomba resmi disampaikan, oke, bapak-bapak ibu semua, technical meeting udah cukup. Sekarang ini DC dulu atlet speed juga, atlet sepatu roda juga dari Jawa Barat akan menjelaskan nomor lomba pemula. Bubar. Hanya oke, gue tau lah lomba pemula, gue tahu siap. Gue duluannya mau ke lapangan mau uji coba tempat. Ntar kabarin. Jadi gue selamat malam. Nggak ada yang nonton. Ada yang nonton, cuma di situ ada namanya Ojen, dia diem. Ojen sparring aku waktu masih jadi atlet. Beres gue ceritain dia bilang, ide lu oke Cek, gue dukung. Tommy yang ngevideoin pun ada, ide lu bagus Cek. Jadi gua 3 orang itu? 3 orang, ya kita kayak Trimas ketar-ketir ya di situ. Seneng ada yang nonton. Nah akhirnya besoknya dari pagi MC belum datang. Kesempatan dong. Selamat pagi Jakarta. Gue jadi MC dadakan. Jangan lupa jam 12 siang ada lomba pemula. Ayo siapa yang udah ada yang datang? Udah, kan lomba kadang dimulai jam 7:30, 8. Oh, jadi lo pede. MC-nya belum datang. Gua ngomong, benerin dulu rambut. Seperti biasa gue di pembukaan tampil nari-nari gitu. Anak ternyata 5 saat itu? Belum, dia masih pemula, masih konyol-konyol gitu mainnya.
Pas di data ternyata hampir 70 lebih. Anjir. Banyak kataku tuh. Langsung gua telepon Bandung. Bandung, buatin medali. Besok harus jadi gitu. Sore harus jadi, kan pakai pin. Dari pagar sih. Pin yang cetok pakai pita jadi medali kan. Dah. Nah, akhirnya dari pendaftar itu siangnya gue lombain. Saat makan siang, oke, lapangan dikosongkan, akan lomba kelas pemula yang pertama di Indonesia. Anjir. Deng, lapangan dikosongkan, anak teret. Kayak lomba bayi merangkak gitu ya. Ada anak yang bengong. Ibunya udah ayo. Bengong. Jatuh, bangun. Macam-macam. Ada yang ditarik sama ibunya kesel, anaknya kagak gerak. Maju, terus maju. Seret, ada yang sambil nangis dan sebagainya. Hore, dapat medali, lucu-lucuan. Itu lomba pertama, lomba keduanya muter agak jauh. Nah, disitulah mulai mana yang memang nextnya udah jangan pemula lagi dong. Nextnya ke kelas standar lagi. Itu lomba pertama di Indonesia. Gue yang buat idenya. Nanti gue kasih lihat konsep proposalnya. Pertama kali itu gue. Nah, aku boleh bangga kenapa? Beres dari situ, setiap lomba sepatu roda pasti ada kelas pemula. Kalau orang panitia bilang, ini ada 1000 peserta lomba kejuaraan di kota A. Pemulanya 500 ya. 500-nya lagi standar dan speed. Artinya ada pasar yang memang menjadi komoditi lah ibaratnya. Jadi bisa jadi subsidi kan. Lomba rame bisa mensubsidi kelas di atas. Jadi lu boleh cek kalau ada lomba-lomba sepatu roda di Indonesia, kelas pemulanya selalu banyak. Bukan Porda atau PON ya, lomba open yang semua provinsi datang itu kelas pemulanya rame hingga saat ini. Dan orang tinggal ngadop dan mengeksplor konsep yang aku dulu jual. Nah, ada hal unik di situ ya. Kita udah berani menurunin 5 anak pemula. Ada namanya Raffi, ada namanya Putri atau Aldira, ada namanya Puput, Ame. Ada 4 anak. Gua blend dong balapan di situ. Anak gua udah sampai mana? Dulu belum bermain dengan stopwatch. Gua cuma ngajarin lari kencang, tekniknya begini. Dibalapin dong. 1 ya. Ini ada anak-anak yang dari klub-klub yang sudah dilatih, tiba-tiba dari Belen ke 1. Ikut nomor yang kedua ke 1 lagi, 2 emas dia. Aldira 2 perak. Puput 1 perunggu, Ame 1 perunggu. Nah, di situ juga membuat aku, ternyata hasil latihan aku juga memberikan bukan shock terapi ya, bikin klub yang lain, apa nih? Balance Bandung nih. Gitu kan. Aku cuma diam aja gini. Kan kadang nama aku udah berbeda ya di tahun itu. Orang siapa Decil gitu. Aku ngajarinnya kan banyaknya di Papua. Nah, dari situlah akhirnya mulai kita naik ke kelas standar. Oh, ada cerita juga. Setelah hampir sekitar setahun kita ke Bekasi, tahun depannya kita datang finish belet. Wah, saku bersih. Finish belet. Artinya sepulang dari Jakarta itu kami membina betul-betul. Jadi pas turun ke Bekasi, aku agak caper karena kaget juga ya. Udah di depan nih. Jadi ada video gue teriak-teriak kencang banget padahal. Jadi gue agak lebay karena ternyata hasilnya cukup signifikan saat itu di kelas standar ya. Udah dari situ sampai sekarang kami benar-benar mencoba meramu dan memodifikasi terus modul sama silabus hingga detik ini. Walaupun 3 tahun kami COVID, Bandung yang paling terdampak. Sampai kami punya atlet-atlet yang harusnya di Porda kemarin itu, di Porda tahun depan itu harusnya bisa bersaing. Beberapa memang akhirnya pensiun, ganti cabur dan gantung sepatu. Jadi orang harus tahu 3 tahun di Bandung itu susah bergerak. Selama COVID. Kota lain beda loh ya. Karena mungkin kayak Purwakarta itu malah semakin. Ya, kan kita pernah ketemu waktu COVID ya, kita bikin konten yang di Sumarekon. Aku kan sampai pindah-pindah ngajar di Kiara Arta Park, ngajar di Sumarekon. Kayak nggak punya rumah karena tempat terbuka
ruang terbuka nggak boleh ngumpul, dibubarin kan saat itu. Jadi akhirnya gue kan jadi jualan di kantin A2B dulu. Itu kan bingung mau ngapain. Jadi sampai akhirnya aku dipanggil jadi MC di PON cabur sepatu roda dan bikin aku tertarik untuk ngajar hampir hingga 1 tahun di sana. Nah, lu ke Papua ngapain? Ya, jadi beres dari PON, gue lihat anak-anaknya bisa lebih diasah menurut aku. Jadi aku bilang sama ketua Pemprovnya, bila berkenan, saya tertarik untuk ngajar di sini setahun. Itu ketemunya pas di PON? Pas di PON. Yang lain liburan ke tempat wisata, gue datengin orang-orang sepatu roda Papua untuk gue latih ala-ala DC gitu. Gue latih, ternyata orang tuanya senang, anak-anaknya senang. Gue bilang sama koninya suka, akhirnya gue berangkat lagi. Nah ini gue perlu ceritain juga. Sampai sana peminatnya minim. Gue buatin yel-yel, terus sharing bareng-bareng gimana buat seragam, gimana metode latihan, tempat latihan. Gue datengin ke kabupaten namanya Sentani. Dari mulai 5, 10, 15 sampai 100 kalau menurut aku ya. Nanti ada fotonya. Sampai bupatinya datang dan dia bilang buatin ini dong antar distrik, lomba antar distrik atau kecamatan. Gua setting dong. Ada opening, ada perform para judges, flash mob. Woo, yeah. Come on. Udah gue nari-nari gitu, gue sampai nginep-nginep di rumah mereka, ikut makan bareng, nonton bareng di rumah mereka ya. Gue jadi bisa lebih dekat. Dan akhirnya ada challenge, mari kita bawa ke Jawa. Akhirnya kita persiapan lagi. Akhirnya kita bawa atlet-atlet terbaiknya ke Bupati Open di Solo tahun 2002. Orang Papua tuh? Orang Papua. Ini mahal banget dong ke Jawa. Oh iya. Naik kapal, naik pesawat. Kapal pesawat dong. Habis diongkos ya. Nah udah gitu. Bukan habis berat diongkos nih. Sampai Solo ada tim yang lagi latihan. Bos Crescero, anak buahnya Herman. Gue perhatiin, aku bilang, kalian ikutin aja di belakang, oke guys, oke. Ikutin di belakangnya. Gue pengen tahu keteteran apa enggak gitu ya. Karena secara data waktu, mereka tampil perform di di Papuanya udah bagus. Ikutin. Pas ada sesi 2, Warsau lu nanti coba sekali-sekali kabur ya. Kabur tuh maksudnya gimana? Kabur tuh breakaway kayak ke depan ninggalin. Si belakangnya ngejar. Kan ini yang depannya anak Solo nih. Kita ngikutin pas sesi 2, aku minta untuk coba show force, satu coba lepas. Nah pas dia lepas, kelihatan yang dari Bos Crescero ini agak-agak harus ekstra. Oh berarti kalau gini kita bisa. Besoknya lagi kan gue minta 3 hari sebelum lomba udah di Solo. Jadi pas besoknya baru aku mulai coba sedikit keluarin taring. Yuk kita main endurance sama mereka. Seberapa mereka punya kekuatan dan daya tahan. Ternyata berimbang. Artinya besok lu bisa gas gue bilang. Akhirnya lomba babak penyisihan. Ada 2 anak dari Papua masuk final, namanya 3 orang. 4 deng. Ada BG, ada Pepito, ada Warsau, sama ada Stevie. Ada sama Steve. Namanya Warsau. Warsau, El Jero, Pepito, Iwanggin, apa nama-namanya agak. Nah udah gitu, babak final. MC-nya bilang, wah ini ada dari Kairos nih 2 orang, 2 lagi dari Papua nih, tumben-tumbenan Papua bisa masuk final. Kita lihat orang-orang timur. Papua mana suaranya? Rame pada pakai topi bulu gitu kan. Nah udah gitu akhirnya lomba 1000 meter lari nih. Kairos memimpin. Kairos dibayang-bayangin dari Papua. Bayang-bayangin dari Papua. Nah menjelang lap akhir 1 orang kabur dari Papua. Aku lihat Kairosnya nggak ikut nempel. Aku nggak tahu ya apakah memang instruksinya begitu ataukah memang yang Papua lebih. Akhirnya tambah lama tambah jauh.
Dan detik-detik menjelang finish itu hening. Gue inget banget. Ayo, Papua. Yang dari Semarang sama satu Papua berusaha ngejar yang depan. Si Pepito ini lari terus. Semuanya ribut. Dan ada momen pas mau finish semuanya diam. Woi, baru pecah. Gue langsung berdiri tegak dong. Enggak, orang-orang kan bingung ini siapa yang ngelatihnya gitu. Orang-orang kan nanya siapa yang ngelatihnya. Aku nggak ngomong, aku coba berdiri aja. Akhirnya, Arene dari Bandung nih yang latih. Itu tuh yang Papua tuh kayak Pajero tuh larinya. Ada Pepito, ada Bintang, ada BG, ada Warsa, ada Steve. Thank you ya, kalian oke banget. Itu bagi aku tuh semacam bukan pembuktian ya, bahwa saya tidak akan berhenti untuk memajukan sepatu roda dimanapun saya berada, dimanapun saya ditempatkan. Sekarang setelah lu balik lagi ke Bandung, apa target lu? Yang apa maksudnya lu tetap mau di balance atau lu masuk poni gitu misalkan mungkin? Oke. Kalau setelah saya pulang ke Bandung, memang saya tuh kecil tuh punya cita-cita jadi dosen ya. Dosen nggak tahu pelajaran apa, pokoknya gue pengen jadi dosen gitu. Karena tapi kan sabar lu. Gue SMA itu, gue mainnya sama anak-anak kecil. Kayak di masjid, gue ngasih contekan hasil ceramah ke mereka. Bener. Terus kalau sore-sore main bola, gue ikut jadi penjaga gawang. Jadi emang ada apa sih? Aku harus bilang, sepertinya emang aku dikasih anugerah oleh Allah tuh memang dekat dengan anak kecil gitu. Mungkin kelakuan gue kayak anak kecil juga mungkin ya. Banyak yang sudah nggak dewasa banget. Tapi ya itulah. Setiap orang punya gaya beda-beda lah. Jadi gue pengen jadi dosen. Makanya SMA pun di saat gue lagi jadi atlet-atlet sering juara, aku sering bilang aku pengen ngelatih. Aku pengen ngelatih gitu. Jadi jiwa-jiwa sampai gue ngelatih cheerleader, coba ngelatih kabaret. Kan sebetulnya mungkin karena ingin jadi dosen itu, jadi dosen cheerleader, jadi dosen sepatu roda. Nah jadi aku datang ke sini, cita-cita aku sih, yang tadi aku bilang bahwa saya sudah hampir 17 tahun memiliki Balance Bandung. Dan saya harus bilang bahwa metode, modul, dan silabus yang kami terapkan itu bisa menjadi pembelajaran buat siapapun yang memang ingin menggunakan, bahwa progres berjenjang akan terlihat. Saya harus bilang semua pelatih banyak yang memiliki cara, dan saya pun harus bilang saya Dece dari Balance Bandung Inline Skate Academy. Inline Skate Academy. Ya, bahwa kami memiliki metode, modul, dan silabus yang kami yakin akan membuat anak berprogres dalam dua hal, baik kreasi maupun prestasi ya. Jadi mau tampil-tampil, oke. Mau lomba-lomba, hayu. Apa saja indikator-indikator yang diperlukan, sport science yang ada di luar, kami coba kolaborasikan. Jadi kami pun punya anak yang kemarin misalkan masuk 50 top 10 SMA untuk kreasi tampilan di Pocari Sweat, walaupun belum menjadi 8 besar, tapi ada pengakuan secara nasional kan dari Pocari Sweat. Nah hal-hal seperti itu kami sangat konsen. Jadi yang mau main bareng sama kita, kelas-kelasnya pun kami sudah pilah. Mana yang untuk masih kelas playground boleh datang ke Critical 11 atau C11 di Husen. Kami punya masih di situ kan? Masih Roller Lovers Catering, di sana bisa buat main-main. Dan di sana sudah mulai ada kelas dewasa setiap Senin dan Rabu malam. Di Balance ini udah berbadan hukum? Sudah. Udah. Kita sudah belum berbadan hukum, sudah berakta notaris. Kita sudah berakta notaris. Terus kalau untuk mau lanjut ke arah prestasi di Saparua, kita berkumpul setiap Sabtu dan Minggu pagi jam 9:30. Kalau yang di Circle? Di Circle? Di Critical 11 kita Senin Rabu jam 3. Instagramnya boleh dilihat-lihat.
atau juga di follow. Terima kasih, namanya Balance Indonesia. TikToknya juga ada. Oh iya, TikToknya. Ya begitu. Apalagi. Oh ya, saya sendiri masih suka main, tapi main untuk happy-happy aja. Anak lo jadi atlet? Anak saya jadi atlet sampai umur 12. Yang satu emang pilihannya, yang kedua karena COVID. Jadi enggan untuk lanjut. Dan dua-duanya sekarang sudah mulai sesekali membimbing. Malah yang satu sudah mulai konsen. Jadi kalau ngelihat Instagramnya Belen sekarang, itu salah satunya adminnya adalah anak aku yang nomor 1. Karena dia senang desain juga. Oleh kedua, jadi penyiar OS sekarang double. Sering jadi MC pensi juga. Nah yang ketiga, sekarang sudah mulai serius. Tahun kemarin sudah bisa MVP, menjadi pemain terbaik untuk KUB di kelas standar. KUB itu umur di bawah 8. Sekarang tahun ini dia naik umurnya dan sekarang sudah mulai naik ke level atlet speed. Memang belum cemerlang, tapi di Sukabumi kemarin udah bisa dapat 2 perak 1 emas. Jadi saya juga tidak mau anak sendiri harus dipaksa-paksa, biarlah dia mengalir. Yang pasti nggak harus sekonsisten lo mungkin. Ya, yang pasti secara metode anak-anak aku paham banget karena setiap hari berkutat dengan obrolan aku yang tentang sepatu roda. Jadi kalau anak aku insya Allah keterima di IPB di Bogor gitu ya, buat klub-klub yang di Bogor boleh ajakin anak saya jadi pelatihnya. Dia memiliki banyak ilmu apa itu Balance Inline Skate Academy. Dia rencananya kemarin kuliah daftarnya ke IPB. Semoga keterima di sana. Mau jadi petani tuh. Dia mau jadi apa ya? Hubungan masyarakat gitu. Jurusannya ambilnya. Ya begitu. Perjalanan hidup lo cukup jauh itu menurut gue. Ya semua orang kayaknya punya jalannya masing-masing dan aku sih apapun yang ada aku jalani aja. Konsistensi lu sih yang gue salut. Ya. Tapi ibu saya juga sering bilang yang sampai sekarang kepake dari dia kecil, dia sering ngomong, kan ibu aku tuh generasi dulu ya, lahirnya tahun 34. Jadi kadang bahasa Jepang, bahasa Belanda, bahasa Inggris masih bisa. Kadang dia ngomong close the door atau ngomong apa namanya gato tuh kue ya bahasa Perancisnya. Ya gato atau s'il vous plaît apa? S'il vous plaît. Diam ya. Silahkan. Oh, s'il vous plaît apa? Jadi kadang di kamar mandi nyanyi lagu Jepang, lagu kebangsaan. Gue bilang ini lagu apa ya? Cio gitu. Nyanyi gitu. Ekspresif juga nyokap lo. Terus kalau main piano, gue diajarin piano, terus dia nyanyi di suara 2. Gue jadi mikir, oh ternyata nyari suara 2 itu gampang-gampang susah. Jadi kalau gue nyanyi sepanjang jalan kenangan, nyokap gue sepanjang jalan kenangan. Jadi gue kayak aja kayak Kahitna gitu, gue bisa nyari suara 2 nggak susah. Otaknya udah kesetting. Nah dia paling senang ngomong gini, where there is a will, there is a way. Where there is a will, there is a way. Jadi di mana kemauan pasti ada jalan. Jadi walaupun gue ketampar, ketendang, kedorong, kehambat, ya gue terus. Kalau ada kemauan, jalannya ada. Jadi gue sering bilang itu. Tapi kalau di sepatu roda sekarang udah mulai gue nggak pakai itu. Gue bilangnya ke anak-anak, true champion is a dreamer who never gives up. True champion is a dreamer who never give up. Nah, kalau yang serius, gue tambahin lagi tagline-nya, build up your champion mentality. Jadi nggak cuma cukup menyerah, mentalnya juga harus ada. Nah, kita udah mulai ajakin main sepeda, latihan fisik di Gor Pajajaran tanpa pakai sepatu roda. Ya itulah bangunan mental yang harus. Makan juga harus diatur, tidur juga mau tidak mau. Lengah sedikit, yang bawah naik. Lengah sedikit, yang bawah naik. Karena banyak juga di sini yang setelah mencapai satu titik dianggapnya udah aman. Jadi champion mentalitinya kurang dibangun, akhirnya kenapa ya anak aku jadi kendor? Lari-lari males, latihan jarang. Medali sebelumnya emang oke, dia kenceng, tapi kalau untuk maju lagi itu
mencapai itu kadang nggak susah. Tapi yang lebih sulit itu mempertahankan. Jadi kalau anak-anaknya mencapai, mungkin tidak susah. Dikit-dikit ikutin programnya balance, dapat. Nah kalau udah dapat, pengen dipertahanin, itu yang untuk semua hal kayaknya. Ya udah, oke. Oke. Mohon buat waktunya. Sip. Aman nggak ya?